Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Liris dan teman sekalian. Kami dari kelompok 9B Biofarmasetika akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal dari rute intramuskular. Bisa di next. Adapun anggota kelompok dari 9B yaitu Dewi Suci, Putri Nur Aziza, Anggun Rani, Nadia Nisa, dan Muhammad Rian Alfarid. Bisa di next. Berikut topik pembahasannya mengenai pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Berikut jurnal yang kami review. Bisa di next. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk yang pertama ada injeksi muskular. Injeksi muskular sendiri biasanya digunakan untuk memberikan obat dengan viskositas tinggi atau volume besar, dan injeksi jangka panjang seperti agen biologis, hormon, kortikosteroid, dan antibiotik. Untuk situs injeksi IM ini biasanya digunakan otot deltoid, gluteal, dan vastus lateralis. Untuk gluteal sendiri merupakan salah satu daerah dari 3 tempat injeksi IM dan sering menjadi target injeksi IM untuk volume tinggi karena terdiri dari 3 kelompok otot besar. Untuk injeksi IM ke daerah gluteal biasanya menggunakan 2 daerah, yaitu ada dorsogluteal dan ventrogluteal. Untuk situs dorsogluteal dikenal sebagai situs tradisional, yaitu IM injeksi ke daerah gluteal posterior dan terletak di kuadran luar atas dari wilayah. Untuk situs ventrogluteal disebut dengan metode V dan terletak menggunakan beberapa penanda tulang seperti trochanter major, spina iliaca, superior anterior, dan crista iliaca. Untuk faktor keberhasilan sendiri yaitu yang pertama ada gagal. Bila gagal itu biasanya disebabkan oleh injeksi ke dalam lemak bukan otot. Untuk karakter fisiknya sendiri yaitu terkait dari jenis kelamin, bentuk tubuh, keterampilan perawat, dan ukuran jarum suntik. Untuk tujuan penelitian dari jurnal yang kami review ini yaitu untuk membandingkan lemak subkutan dan ketebalan otot pada lokasi dorsogluteal dan ventrogluteata, dan mengetahui pengaruh jenis kelamin dan BMI pada lemak subkutan dan ketebalan otot, dan menentukan lokasi yang paling cocok untuk injeksi IM. Bisa di next. Selanjutnya itu ada metode. Next. Jurnal ini kadaver segar dengan jenis kelamin, usia, tinggi, dan berat badan yang diketahui diperoleh dari laboratorium anatomi. Tinggi dan berat badan mayat diukur di laboratorium anatomi. Usia rata-rata mayat yang digunakan itu adalah 81,7 tahun, untuk perempuan 85,7 tahun dan laki-laki 78,4 tahun. Rata-rata berat badan itu 53,7 kg, tinggi badan 158,6 cm, dan IMT 21,1 kg per m kuadrat. Selanjutnya itu dilelehkan gelatin hingga meleleh sepenuhnya, lalu dicampurkan dengan 2 warna cat di injeksi yang berbeda. Lalu agar-agar dicat dengan jarum suntik 3 ml 2,5 cm, disuntikan ke situs dorsogluteal dan ventrogluteal dan di kedua sisi untuk semua tubuh. Situs dorsogluteal diidentifikasi lebih tinggi dari garis yang memanjang dari tulang belakang iliaca superior posterior ke batas superior trochanter major. Selanjutnya itu titik ventrogluteal ditentukan menempatkan tumit di tempat tidur dan telapak tangan di atas trochanter major femur. Jari tunjuk menunjuk ke atas tulang iliaca ke depan dan jari ketiga menjulur sepanjang kristal iliaca. Next. Selanjutnya itu setelah injeksi IM gelatin berwarna, tempat injeksi ditandai dengan poin dan tubuh ditempatkan dalam freezer minus 50 derajat Celcius selama seminggu menggunakan gergaji listrik. Mereka dipotong pada bidang melintang dari tempat injeksi berlabel dan terpisah 1 cm antara kranial dan kaudal. Bagian bokong difoto dengan kamera digital. Semua prosedur seperti injeksi, pembekuan, diseksi, dan pemotretan dilakukan saat tubuh sedang berbaring. Pertama itu bagian tubuh dari sosok itu diletakkan pada tempatnya menghadap ke bawah, lalu gambar garis horizontal dan vertikal untuk pengukuran melalui inti gelatin berwarna. Keempat variabel yang diukur diambil dari sisi dorsogluteal dan ventrogluteal 2 kali. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistik for Windows. Next.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan singkatan terkait pengukuran, yaitu ada DSB atau jarak linier antara kulit dan permukaan superficial tulang pinggul di tengah gelatin yang disuntikan atau panjang total. Kemudian ada DSC, yaitu jarak linier antara kulit dan pusat gelatin yang disuntikan. Kemudian untuk variabel ketebalan, itu ada FT, yaitu ketebalan lapisan subkutan di tengah gelatin yang disuntikan. Kemudian ada MT, yaitu ketebalan lapisan otot di tengah gelatin yang disuntikan. Kemudian untuk variabel proporsi, itu ada FT atau DSB, yaitu ketebalan lapisan subkutan di pusat gelatin yang disuntikan dibagi dengan jarak linier antara kulit dan superficial permukaan tulang pinggul di tengah agar-agar yang disuntikan. Kemudian ada MT atau DSB, yaitu ketebalan lapisan otot pada titik tengah inti gelatin yang disuntikan dibagi dengan jarak linier antara kulit dan permukaan superficial tulang pinggul di pusat gelatin yang disuntikan, atau rasio ketebalan otot. Selanjutnya ada PGC, atau yang ukuran posisi dalam persentil dari permukaan tulang pinggul ke pusat gelatin yang kemudian dilihat dari hasil tabel 2, yaitu 2 rasio dan 1 persentil tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara mayat laki-laki dan perempuan di 2 wilayah. 4 variabel yang menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara daerah ventrogluteal dan dorsogluteal, yaitu ketebalan lemak mencapai 0,001 dan ketebalan otot 0,017, kemudian rasio ketebalan lemak terhadap panjang total 0,006 dan rasio ketebalan otot terhadap panjang total yaitu sebesar 0,006. Kemudian berikut hasil dari analisis variansi satu arah regio ventrogluteal dan dorsogluteal untuk tempat injeksi intramuskular berdasarkan indeks massa tubuh regio ventrogluteal. Kemudian daerah ventrogluteal, 2 pengukuran panjang totalnya ada 57,147 dan 0,006 dan ketebalan otot yaitu 32,702 dengan 0,008 merupakan perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok sebagaimana ditentukan dengan menggunakan analisis varian arah atau ANOVA. Kemudian ada korelasi yang signifikan antara ketebalan lemak dan posisi inti gelatin yang disuntikan. Panjang total dan ketebalan otot di antara 7 variabel yang diukur berbeda secara signifikan antara 2 kategori BMI atau P-nya sama dengan 0,05. Posisi inti gelatin yang disuntikan terletak pada rata-rata 70,5 titik persentil dari permukaan tulang pada kadaver jantan betina dan 84,2 titik persentil pada kadaver jantan. Posisi berada di 64,5 poin persentil di underweight, 67,1 poin persentil pada berat badan normal, dan 109,0 poin persentil pada mayat obesitas menurut kategori BMI mereka. Berikut merupakan tabel perbandingan daerah ventrogluteal dan dorsogluteal untuk tempat injeksi intramuskular berdasarkan kategori indeks massa tubuh BMI wilayah ventrogluteal. Selanjutnya, pada daerah dorsogluteal, seperti pada region ventrogluteal, panjang total dan ketebalan otot regio dorsogluteal berbeda secara signifikan antara 2 kategori MT manapun pada tingkat 0,05 dan nilai dari variabel ini secara statistik memiliki perbedaan yang signifikan dari orang normal dan obesitas pada kategori MT kurus pada tabel 4. Dan untuk inti gelatin yang disuntikan itu terletak pada rata-rata 84,8 titik persentil dari permukaan tulang pada wanita dan pada 6,6 titik persentil pada mayat laki-laki dan pada 74,3 titik persentil pada kurus.
73 titik persentil pada berat normal dan pada 78,9 poin persentil pada mayat obesitas sesuai dengan kategori BMI mereka. Next. Next. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian daerah gluteal pada orang Korea yang cocok sebagai tempat pemberian sedian injeksi IM dengan metode penginjeksian terhadap kadaver. Dalam pengukuran terkait otot dan lemak, terdapat dua bagian yang memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu pada bagian ventrogluteal dan juga dorsogluteal. Penginjeksian gelatin memiliki korelasi terhadap BMI, baik pada bagian ventrogluteal maupun pada dorsogluteal, tetapi hanya terjadi pada kadaver laki-laki. Untuk penelitian yang terbaru dilakukan untuk mengukur ketebalan lemak pada tempat penginjeksian dan menentukan hubungannya dengan BMI untuk injeksi IM yang lebih aman. Next. Ditemukan bahwa jenis kelamin dan BMI itu mempengaruhi ketebalan lemak sukutan dan juga ketebalan otot, sehingga mempengaruhi juga pemberian rute injeksi IM. Menurut penelitian, pada daerah dorsogluteal memiliki total ketebalan lemak dan jaringan yang lebih tebal dibandingkan dengan ventrogluteal. Namun, bagian ventrogluteal ini memiliki lemak yang lebih tebal dibandingkan dengan dorsogluteal. Next. Next. Posisi inti penyuntikan juga pada dorsogluteal dan juga ventrogluteal itu juga mempengaruhi keberhasilan dari pemberian injeksi. Pada posisi inti penyuntikan gelatin dari permukaan tulang berada pada rata-rata 78,0 titik persentil di ventrogluteal dan rata-rata 74,8 titik persentil pada dorsogluteal. Sesuai dengan BMI, posisi inti penyuntikan pada ventrogluteal itu secara berturut-turut yaitu 64,5, 67,1 dan juga 109,0 titik persentil di ventrogluteal dari kategori kurus hingga obesitas. Sedangkan pada daerah dorsogluteal, posisi inti penyuntikan itu tuh 74,3, 73,0 dan juga 78,9. Keberhasilan dari pemberian injeksi IM pada kadaver obesitas di daerah dorsogluteal itu terdapat kemungkinan bahwa pemberian injeksi IM di ventrogluteal itu kurang efektif dibandingkan dengan pada daerah dorsogluteal. Next. Pada penelitian ini juga pengklasifikasian kadaver dari kurus hingga obesitas dengan menggunakan standar BMI Asia Pasifik. Dari resiko kegagalan yang paling tinggi itu pemberian injeksi IM itu terdapat pada kadaver dengan kategori yang obesitas. Sedangkan pada kadaver kurus itu memiliki resiko terjadinya kontak tulang dengan injeksi IM ventrogluteal. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa kadaver dengan BMI yang tinggi itu memiliki lapisan lemak yang lebih tebal juga, serta resiko kegagalan yang tinggi pula pada pemberian injeksi IM di daerah ventrogluteal. Next. Berikut kesimpulannya yaitu faktor keberhasilan meliputi ketebalan otot atau lemak. Pada obesitas, lemak di daerah ventrogluteal lebih tebal daripada di daerah dorsogluteal. Untuk penggunaan metode tradisional ternyata lebih baik daripada daerah ventrogluteal. Dan juga terkait edukasi penyedia layanan kesehatan dalam memilih tempat injeksi gluteal IM dengan pertimbangan BMI. Bisa di next. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.